Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita, masuk ke materi baru dengan software yang baru ya, namanya, eViews, ya. Kenapa kita harus pakai eViews ya, karena memang, ini special case untuk mode regresi, tapi datanya, dengan data time series ya, data time series. Karena dalam, ekonometrika sendiri ya, statistika ekonomi, itu beda jenis data maka akan beda perlakuan. Kayak kemarin kita, mode regresi linear berganda ya, pakai SPSS. Kalau SPSS itu tidak memandang dia mau mau time series, mau cross season nggak masalah, dia nggak peduli. Tapi kalau dalam ilmu statistik sendiri, kalau ada data time series maka beda perlakuan. Kemarin kita sudah bahas dummy variable ya. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah dummy juga bisa digunakan untuk data time series? Itu bisa. Biasanya peneliti-peneliti ekonometri itu kalau memasukkan variabel kualitatif itu biasanya adalah kondisi krisis ya. Jadi saat krisis kasih 1, tidak krisis kasih 0. Jadi mereka memasukkan kondisi krisis pada modelingnya, seperti itu. Nah, saya utarakan dulu ini materinya terkait apa itu model dengan data time series ya. Nah, sudah terlihat ya PPT saya. Ya, di sini namanya kointegrasi dan ECM. Kointegrasi dan ECM ini hanya terjadi pada mode regresi yang variabelnya datanya time series, ya. Kalau datanya tidak time series atau, cross section atau panel maka tidak berlaku kointegrasi dan ECM ini. Apa sih kointegrasi dan ECM? Ya, jadi kalau kita modelin regresi, ada syarat mutlak dari sebuah data, time series yaitu adalah stasioner, ya. Stasioner itu artinya data tanpa diapa-apakan dia sudah stabil, artinya ngumpul di tengah. Jadi kalau pergerakan datanya itu kayak di tengah gitu, jadi dia nggak naik, nggak turun gitu ya. Nah, cuman kenyataannya data itu banyak yang tidak stasioner. Nah, karena efek ketidakstasioneran inilah maka dikhawatirkan nanti regresi yang terbentuk modelnya disebutnya regresi palsu atau spurious regression. Sehingga kointegrasi dan ECM ini sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa model kita fit meskipun memang data awalnya itu tidak stasioner, ya. Nah, ini adalah model umum ya, regresi, di data, kita sebutnya data aslinya ya, gitu. Nah, ini contoh model permintaan uang real ya, ini data. NMRT dia datanya nih, kalau model seperti ini, oh berarti datanya time series, ya. Nah, syarat apakah model ini, valid atau terkointegrasi ya, nanti dia akan mengecek residualnya. Jadi nanti di model, dengan eViews kita akan keluarkan nilai residualnya. Lalu kita uji, apakah nanti residualnya stasioner nggak, ya. Kalau dia stasioner berarti memang model regresinya terkointegrasi. Apa itu terkointegrasi? Berarti dia seimbang jangka panjang. Jadi disebutnya model jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang modelnya seperti ini, NMRT, JDPRT, dan RIRT. Nah, karena dia jangka panjangnya terkointegrasi, ini uji kointegrasinya, menguji apakah residualnya, stasioner atau tidak. Nah, ini hipotesanya. Nama uji stasioneritasnya adalah augmented Dickey Fuller atau ADF test. Nanti kita lihat nilai probability-nya, kalau signifikan berarti dia terkointegrasi. Nah, ini contoh output dari eViews yang model regresi jangka panjang tadi, ya. Dia ada log NMR, log JDPR di-log-kan. Kalau satuannya sudah persen kayak RIR tidak perlu di-log-kan, ya. Nah ini seolah-olah bagus nih, signifikan semua. Padahal variabel NMR, JDPR, RIR itu nggak stasioner, ya. Maka perlu dicek residualnya. Kalau residual stasioner maka modelnya berarti seimbang jangka panjang. Nanti kita akan cek apakah modelnya itu sudah fit. Kalau kemarin kan uji asumsi klasik itu tetap dipakai, tapi tambahannya adalah kointegrasi dan ECM. Nah, ini contoh uji kointegrasi namanya augmented Dickey Fuller. UU itu residual. Jadi nguji apakah datanya atau si residualnya stasioner atau tidak. Di mana H0-nya tidak terkointegrasi, H1 terkointegrasi. Nanti kita cek. Kalau nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka artinya residualnya stasioner. Kalau residual stasioner berarti dia terkointegrasi. Maka
si regresi ini adalah regresi yang terkointegrasi. Jadi kita membuktikan bahwa regresinya bukan regresi palsu, tapi regresi yang terkointegrasi. Kenapa? Karena hasil pengujian residualnya dia stasioner, ya. Nah, karena dia terkointegrasi berarti dia seimbang jangka panjang, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan keseimbangan jangka pendeknya? Nah, si kointegrasi ini tidak bisa menjawab keseimbangan jangka pendek, maka muncullah namanya di sini error correction model, ya, ECM. Jadi ECM ini dapat menjelaskan pengaruh jangka pendek sekaligus juga keseimbangan jangka pendeknya terhadap variabel-variabel yang ada, ya, terhadap dependennya. Nanti kita akan cek koefisien ECM-nya yang memenuhi standar atau syarat bahwa terjadi keseimbangan jangka pendek. Kalau jangka panjang tadi syaratnya cuma satu, residualnya dia menyebar normal. Kalau ECM koefisiennya, ya, dia tuh di sini nih model umumnya ECM. Jadi kalau tadi kointegrasi berarti model jangka panjang, kalau ECM berarti model jangka pendek. Nanti kita akan keluarkan model jangka panjang dengan jangka pendeknya. Nah, ciri-ciri model jangka pendek itu ada D-nya di sini, delta. Ya, kalau diffuse dia ditambahkan D dalam kurung berarti delta. Delta itu artinya data perubahan atau data level satunya, ya. DNMR, DJDPR, DRIR. Nah, ini memasukkan UT-1 ke dalam persamaan jangka pendeknya, ya. Jadi saya tadi ngeluarin data residual UT, lalu data residual itu saya masukkan lagi ke persamaan jangka pendeknya untuk melihat keseimbangan jangka pendeknya si residual ini sebagai pengendali. Nah, syarat ECM terpenuhi yang pertama, koefisien dari UT-1-nya, koefisien ECM-nya itu harus signifikan. Yang kedua, dia punya syarat bahwa nilai koefisiennya itu -1 sampai 0, ya. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka artinya, ya, ECT itu mampu penyesuaiannya terhadap jangka pendeknya menuju jangka panjang atau seimbang jangka pendek menuju jangka panjang. Berarti ECM-nya terpenuhi. Berarti model tadi sudah fit meskipun data-data awalnya tidak stasioner. Maka dijamin bahwa modelnya seimbang jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, ini contoh model jangka pendek. Ada D depannya, D log NMR, D log JDPR, D log R. Nah, ini memasukkan lagi, seolah-olah memasukkan lagi variabel UT-1 ke dalam persamaan jangka pendek. Nah, syaratnya apa tadi? Signifikan, nih signifikan. Lalu koefisiennya di antara -1 sampai 0, ya. Kalau dua syarat itu terpenuhi, maka ECM-nya terpenuhi, berarti seimbang jangka pendek. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka berarti ECM-nya tidak terjadi, ya, seperti itu. Nah, di sini saya bikin teori sedikit ya terkait teori stasionaritas dan ECM. Jadi stasionaritas itu sebaran datanya memiliki rataan dan ragam yang konstan. Nah, nanti kita akan menguji seluruh variabel apakah dia stasioner di level 1 atau di level tanpa diapa-apakan dia stasioner. Kalau tidak stasioner kita cek lagi di first different, ya, di level satunya. Nah, kalau level 1 biasanya untuk jangka pendek kan dia pakai D, ya. Kalau dia level 1 juga tidak stasioner, maka better variabel tersebut kita buang, kita ganti variabel lain yang mirip perilakunya, yang dia secara data dia stasioner di di level 1, ya. Nah, nanti langkah-langkahnya akan kita lakukan. Pertama, kita uji stasionaritas seluruh variabel, ya. H0-nya tidak stasioner, H1 tidak, H1-nya stasioner. Kalau dia tidak stasioner di level, maka kita uji di first different. Lalu kita setelah itu mengeluarkan regresi ya jangka panjangnya, nanti dapat nilai UT-nya. Kita interpretasi apakah nanti UT-nya stasioner atau tidak dengan uji kointegrasi namanya untuk membuktikan bahwa regresinya bukan regresi palsu. Ya, dengan menguji stasionaritas dari residual. Kalau terbukti residual stasioner berarti terkointegrasi. Habis itu, habis selesai terkointegrasi, kita interpretasikan masing-masing pengaruh, uji F, uji T-nya kita interpretasikan, maka kita cek keseimbangan jangka pendeknya dengan cara model ECM, yaitu memasukkan lagi UT-1 ke dalam model jangka pendeknya, ya. Kalau terbukti nanti koefisien beta 2-nya signifikan, lalu di antara -1 sampai 0, berarti memang terjadi keseimbangan jangka pendek, berarti ECM-nya terpenuhi. Cukup itu saja. Nanti baru terakhirnya kita lakukan namanya uji asumsi klasik di dalam eFuse, ya. Jadi kenapa Bu kita pakai eFuse? Ya karena tadi si SPSS itu nggak ada uji stasionaritas ya. Karena memang eFuse itu dikhususkan untuk ekonometri yang datanya time series sama panel. Jadi uji-ujinya semuanya sudah tersedia di dalam eFuse itu sendiri. Ya, saya harapkan kalian sudah install eFuse-nya, nanti dicoba data yang saya kirim, hasilnya harus sama persis dengan yang saya lakukan. Saya sudah siapkan bahannya untuk
kalian, lihat tahapan-tahapannya mulai dari smoothing sampai terakhir gitu ya, sampai terakhir. Nah ini, nanti saya pelan-pelan ya akan mencoba untuk melihat langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan. Ya, ini saya buka data ECM-nya. Nah, datanya awalnya seperti ini ya. Ini datanya. Jadi ada data harga, tingkat suku bunga, dan treasury ya, US Treasury. Nah, ini datanya adalah bulanan. Data time series jelas di bulanan. Nah, langkah pertama kita smoothing data dulu. Ingat bahwa nilai yang satuannya tidak persen, maka kita lock-kan. Kalau ini belum persen, jadi kita persenkan dulu bunga ya. Jadi kita klik di sini lock Y, ini lock Y, terus ini X1 nanti satuannya persen ya. Ini X2 kita lock-kan. Lock X2. Ya, ini kita buat lock biar nanti satuannya persen semua. Lalu ini kita kali dengan, ini belum persen ya, kita kali 100. Ini satunya sudah persen, nah ini kita lock-kan. Nah ini dia. Kalau sudah kita tarik. Oke. Ini dia, sudah selesai. Ini bagian dari smoothing. Jadi tahapan ini sudah saya ilustrasikan di pembahasan ini. Tahapan analisis regresi ECM pertama, smoothing data. Yang tadi, yang satuannya belum persen kita lock-kan, yang ini kita kali 100, yang ini kita lock-kan. Lalu kita masukkan data eFuse ya. Ini udah ada tahapannya. Kita buka eFuse. Ini ada eFuse. Ya, saya pakai eFuse 9. Cuma eFuse sekarang, saya nggak tahu eFuse sekarang berapa ya. Cuma ada eFuse 9, eFuse 10 lah. Nah, kalau muncul seperti ini, maka kita create a new work file ya. Klik ini create a new work file ya. Nah, lihat di sini ya. Work file structure type. Ini tuh kalau kita klik ada unstructured atau undead, ada date, regular frequency, and balance panel. Nanti balance panel minggu depan kita bahas regresi panel. Regresi yang datanya panel, maka sangat berbeda sekali perlakuannya dengan regresi ECM maupun regresi linear berganda biasa. Karena data kita time series, maka di sini yang kita pilih date, regular frequency. Ya, kalau unstructured atau undead data bentuknya data cross section lah. Misalkan kalian punya data 10 perusahaan, 100 perusahaan, nah pakainya yang undead ya, nggak pakai data, berarti dia pakainya undead. Kalau date ya kita pakai yang time series ya, ini kita pakai. Lalu dipilih data Anda apa? Apakah multi-year, annual, tahunan, atau semi-annual, semesteran, quarter, monthly. Kita punya monthly. Ya. Cara menulisnya seperti ini. Kalau tahunan ya, misalkan annual gitu ya, misalkan tahunan, nanti saya kasih misalkan ujian tahunan. Berarti misalkan 2001 sampai 2023, nah itu berarti tahunan. Udah tinggal oke aja. Tapi karena kita monthly, bulanan, dan di datanya kita lihat di sini Januari 2011 sampai Juni 2015, maka di sini 2011 bulan 1 ya sampai 2015 ya bulan 06 mana Juni ya. Ini work file-nya nama atau judul kerjaannya itu nggak boleh pakai spasi. Berarti saya buat sini regresi underscore ECM. Ya, kalau sudah kita oke. Nanti bentuknya seperti ini, no saja ya, seperti ini. Belum masuk di datanya. Ya, belum masuk datanya. Kita cek dulu, maka cek dulu. Oh, udah benar nih. Bulan 1 2011 sampai bulan 6 2015. Total ada 54 observasi. Itu ngecek apakah datanya sesuai atau tidak. Langkah berikutnya adalah kita masukkan datanya. Nah, datanya caranya seperti ini. Quick empty group edit series. Ya, quick empty group edit series, kita klik di sini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini belum bisa dimasukin datanya, tapi kita tarik ke atas. Tarik dulu ke atas, tarik. Nah, sampai muncul seperti itu ya. Ada satu row nih, bolong nih. Ini artinya buat tempat judul. Kalau tadi kalian copy paste langsung datanya, nanti dia nggak ada judulnya. Nah, kita taruh di sini kursornya di judul. Lalu saya copy. Ya, saya copy ini. Nah, ini dia. Keluar ya, ini. Nanti dia akan otomatis paste langsung keluar. Kita klik window work file, nah kita lihat. Nah, kalau bentuknya grafik seperti ini, grafik, berarti benar datanya numerical. Hati-hati ketika kamu copy paste ternyata di sini ada ABC.
Kalau ABC berarti dia kualitatif atau string, maka nggak bisa diolah ya. Berarti ada yang salah, misalkan harusnya titik kamu pakai koma, nanti dia langsung ABC di sini ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di tahapan ini ya. Masukkan data ya, ini pakai monthly, kita klik datanya, nanti keluar seperti ini. Kita masukin empty group edit series. Ya, empty group edit series. Nanti kita keluarkan datanya. Jangan lupa ditarik ya di atas tuh, masukin tinggal paste data. Oke. Nanti tahap-tahapannya sudah semua. Oke, berikutnya berarti kita tinggal analisa regresi ECM. Nah, pertama pakai deskriptif dulu, kita ngeluarin data deskriptif. Gimana cara ngeluarin data deskriptif? Nah, kalau kita klik window, mau buka window apa sih? Kita buka grup yang tadi. Nah, ini dia. Enaknya di eViews itu kalau mau keluarin deskriptifnya, tinggal kita view. Ini ada deskriptif statistik, ini tinggal common sample. Kita klik di sini, maka udah otomatis dia akan keluar. Ini copy aja biasa gitu ya. Kita copy, oke aja. Nanti kalau kalian paste, maka bentuknya seperti ini ya. Nanti sudah keluar semuanya, rata-ratanya, mediannya, maksimum, minimum, standar deviasi ya. Rata kiri, rata kanan gitu ya. Ini J-Corbera untuk uji normalitasnya ya. Dan ini jumlahnya 54. Untuk membuktikan bahwa datanya benar 54. Karena bisa jadi ada yang kosong gitu ya, titik kosong gitu. Maka otomatis dia akan tidak menghitung satu baris itu. Jadi nggak 54 nanti dihitungnya, cuma 53. Nah, itu berarti kita harus ngecek lagi, berarti ada data yang tidak masuk ya. Oke. Ini sudah keluar data deskriptifnya. Berikutnya adalah saya menguji stasionaritas pada seluruh variabel Y, X1 dan X2 ya. Yang pertama uji hipotesisnya apa sih? Yaitu H0, data tidak stasioner, H1, data stasioner. Lalu kita akan uji pada variabel Y di levelnya dulu di awal ya. Caranya adalah kita klik window work file ya di sini. Maka kita double klik aja log Y, double klik gitu. Boleh klik kanan open gitu ya, atau double klik. Nah, maka ini adalah data si Y. Kalau mau ngeluarin grafik, kita tinggal klik view, grab gitu ya. View, grab di sini. Nanti basic line and symbol oke. Maka ini langsung keluar grafik Y-nya ya. Kalau di sini sudah saya buatkan ya, ini grafik Y-nya. Nah, ini dia. Ini grafik Y-nya. Lalu bagaimana ngeceknya? Apakah dia stasioner di level nggak? Kalau stasioner di level itu berarti data tanpa dia papain sudah stasioner ya. Nah, cara ngeceknya di sini. Ada di view ya. Pakainya kita cuma view proc aja. View. Nah, sini ada unit root test. Unit root test ini adalah uji stasioneritas. Unit root test, klik di sini. Nah, augmented decoupler ADF test. Nah, ini dia level atau first different atau second different. Kita batasannya cuma sampai first different ya, karena kalau sudah second different berarti model datanya nggak bagus. Kita cek di level ya. Oke. Ini biarkan saja intercept ya. Oke. Nah, ini dia outputnya. 0,1250. Lalu kita copy, kita blok, lalu kita copy. Oke gitu ya. Oke. Kita keluarkan di sini ya. Ini dia uji ADF-nya ya. Kita pilih level ya. Kita paste ya di sini. Nilai probability-nya adalah 0,1250. Gitu ya. 0,1250 ini lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0, artinya data Y tidak stasioner pada level. Untuk itu perlu diuji stasionaritas pada first different. Ya. Nanti mungkin hasilnya berbeda sama file, nanti saya kirim lagi ya filenya. Ini sepertinya karena beda koma, jadi ini ya hasilnya beda sedikit, nggak apa-apa. Oke ya, berarti ini sudah menunjukkan bahwa Y itu tidak stasioner pada level. Tadi saya bilang kalau dia tidak stasioner pada level, maka silakan uji pada first difference-nya. Maka caranya tinggal view lagi, unit root test. Nah, ini pilih yang first difference. Kita oke kan? Oke. Nah, ini kita copy ya. Ini sudah kita copy. Oke gitu ya. Ini log Y-nya. Lalu saya taruh ya di first difference-nya di sini. Nah, ini dapat nilai probability-nya 0,00. Berarti
Y sudah stasioner pada data first difference, ya. Data level 1, ya. Data awalnya tidak stasioner. Berikutnya adalah si X1. Si X1 seperti biasa kita window work file lagi, kita double klik X1-nya, ya. Lalu kita grabin lagi aja nggak apa-apa, view grab gitu ya, untuk melihat data grafiknya seperti ini. Lalu kita uji lagi di unit root test-nya, ya, kita cek di level lagi. Klik di sini. Ini dapatnya 0,7436. Saya copy di sini, ya. Nah, ini datanya kita cek 0,7436 sama nih. Lebih besar dari alfa 5%. Maka artinya X1 tidak stasioner pada level. Maka kita akan uji pada first difference-nya, ya. Kita cek view unit root test, kita klik first difference. Ya, kita copy di sini. Ya, ini dia hasilnya adalah 0,0015. Lebih kecil dari level 5%. Berarti si X1 stasioner pada first difference. Berikutnya adalah si X2. Ya, X2 seperti biasa kita window work file lagi. Window work file, lalu kita double klik si X2, ya, dapat datanya ini. Ya, totalnya. View, grab lagi gitu ya. Oke, maka ini adalah data dari si X2, ya. Kita uji di level unit root test lagi, view unit root test, kita klik di level, ya, 0,3154. Oke. Kita copy. Ya. 0,3154 ya. Lebih besar 5%, berarti dia tidak stasioner pada level. Sekarang kita uji ADF-nya pada first difference. Ya, ini dia hasilnya 0,004 ya. Berarti sudah lebih kecil dari 5%. 0,004 lebih kecil 5%, berarti artinya data X2-nya sudah stasioner pada first difference. Sehingga kesimpulan pertama ya dapat kita simpulkan bahwa X1, X2 dan Y sudah stasioner pada first difference. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengestimasi model jangka panjangnya untuk menguji apakah memang model jangka panjang itu stasioner pada first difference. Maka model jangka panjangnya adalah kita akan mengecek ada kointegrasi tidak. Kita mau filekan dulu. Nah, uniknya memang di Infuse itu adalah kita daripada ngetik satu-satu untuk bikin model, maka biasanya yang dia klik pertama adalah dependent variabelnya. Maka saya klik ya log Y-nya 1, saya pencet Ctrl, saya pencet X1 dan X2 ya. Klik kanan, open as equation. Seperti ini caranya. Maka dia akan muncul seperti ini. Log Y, X1, log X2. Ini artinya dependennya adalah log Y, X1 independen 1, ini independen 2. Seperti itu. Lalu saya oke kan. Ya, di sini. Maka dapat nih persamaan ya. Kita copy ini. Lalu saya masukkan di sini. Ya, ini dia. Sehingga persamaan regresinya ini saya copy ya. Ini persamaan regresinya. Terus ini X1-nya. Lalu ini X2-nya. Dapat persamaannya. Kita lihat di sini apa saja yang bisa diinterpretasi ya. Koefisien determinasinya ini 63,59%.
63,59%. Artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model terhadap Y sebesar 63,59%. Sedangkan sisanya adalah 36,41 ya, 41% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, ini adalah coefficient determinasi dari si R-square. Lalu ada lagi uji fit model. Ya, ini dia. Uji F-nya, F hitungnya adalah 44,54 ya, 44,54 ya, atau nilai probability-nya 0,000 lebih kecil dari 5% ya. Berarti modelnya fit. Artinya memang modelnya fit atau ada yang signifikan. Lalu berikutnya yang kita interpretasi adalah uji T-nya untuk menguji pengaruh masing-masing S1 dan S2 terhadap si Y-nya. Kita lihat di sini, uji T yang pertama adalah pengaruh X1 terhadap Y. Kita lihat hasil uji T-nya. Nilai probability yang pertama 0,0010. 0010 ya. Lebih kecil dari alfa 5%, berarti suku bunga signifikan pengaruhnya terhadap Y. Nilai koefisiennya sebesar minus ya, minus ini dia. Minus ya, 0,25 artinya kalau suku bunga naik 1%, maka akan menurunkan harga sebesar 0,02519% dengan asumsi ceteris paribus. Lalu kita lihat X2-nya, nilai probability-nya juga 0,0010 ya, lebih kecil dari alfa 5%, dengan koefisien regresinya adalah 2, ya ini 2,55. Nah ini dia. Artinya kenaikan US Treasury sebesar 1% akan meningkatkan harga sebesar 2, sekian persen. Nah ini dengan asumsi ceteris paribus. Nah ini sudah sampai kepada interpretasi masing-masing. Modelnya cukup baik ya, karena semuanya signifikan dan juga R-square-nya bagus di atas 50%. Hanya saja karena datanya time series dan kita lihat bahwa seluruh variabel baik X dan Y-nya tidak signifikan, tidak stasioner, maka perlu dia lakukan uji lanjutan adalah uji kointegrasi. Lalu kita cek uji kointegrasinya dengan hipotesa H0 tidak terkointegrasi, H1 terkointegrasi. Apa yang diuji? Yaitu uji stasionaritas pada residualnya. Ya, kita uji stasionaritas pada residualnya. Kita keluarkan dulu ya. Caranya gini. Prop. Di sini tadi kan pakai view, sekarang prop make residual series. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, ini resid 01-nya kita ganti dengan UT. Artinya kita ganti UT itu berarti residual. Klik, dapat nilai residual. Maka secara otomatis di workfile akan muncul UT di sini. Ya, UT. Double klik berarti nilai residual. Kita uji stasionaritasnya, unit root test. Di level. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat di sini hasilnya. Ya, sudah copy. Hasilnya adalah ini dia. Ya. Oh my god. Oke. Ya. Ini 0,0098. 0098 lebih kecil dari alfa 5%, artinya UT stasioner atau terkointegrasi, sehingga terbukti model regresi tersebut terkointegrasi atau seimbang jangka panjang, berarti bukan regresi palsu. Maka kesimpulan kedua adalah ya hasil kointegrasi menunjukkan bahwa model regresi tersebut seimbang jangka panjang. Nah, maka untuk menguji seimbang jangka pendeknya maka dilakukan pengujian ECM. Nah, dia sudah terbukti model regresinya tadi bukanlah regresi palsu, meskipun data-datanya tidak stasioner, karena terbukti terkointegrasi. Berarti modelnya sudah seimbang jangka panjang. Oke, berikutnya adalah kita estimasi model ECM. Model ECM berarti model jangka pendek. Berarti tadi yang model jangka pendek adalah kita memasukkan variabel residualnya ke dalam model jangka pendek. Maka caranya adalah seperti ini, ya. Kita buka equation-nya di sini. Equation. Klik equation di sini. Lalu klik estimate,
ya, klik estimate. Nah, data ini adalah persamaan jangka panjang. Maka kita bikin jangka pendeknya dengan cara masukkan D log. D-nya boleh besar, boleh kecil, nggak apa-apa. D log DX1 ya. Terus ini jangka pendeknya D log X2. Lalu UT min 1. Jadi saya memasukkan UT min 1 ke dalam fungsi ECM-nya. Tadi UT udah saya. Kenapa UT? Karena tadi resid 01-nya sudah saya ganti UT. Kalau resid 01-nya tidak diganti UT, kamu tetap pakai resid 01. Artinya dia menamakan dirinya menjadi residual. Kita oke kan? Lalu saya copy di sini. Oke. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Nah, seperti itu. Ingat bahwa syarat ECM terpenuhi, lihat di koefisien UT min 1-nya. Pertama dia harus signifikan, ya. Nah, di sini pertama signifikan, nilai probability-nya 0,006. Lebih kecil dari alfa 5%, artinya koefisien ECM-nya signifikan, terbukti syarat pertama terpenuhi, ya. Lalu kita lihat koefisien UT min 1-nya, ini sebesar ini ya. Ya, koefisien UT min 1-nya. Nah, ini dia. Ya. Ternyata memenuhi karena di antara min 1 sampai 0. Sehingga kesimpulan ketiga, hasil ECM pada model jangka pendek menunjukkan syarat dari ECM signifikan dan koefisien negatif terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut seimbang jangka pendek. Selanjutnya, dari hasil uji kointegrasi maupun ECM menunjukkan bahwa terdapat simbangan jangka pendek menuju kesimbangan jangka panjang pada model regresi tersebut. Sehingga kita bisa bilang bahwa modelnya tidak masalah, datanya tidak stasioner di awal, karena terbukti dari hasil ECM maupun kointegrasi semuanya terpenuhi. Sekarang tinggal uji asumsi klasik pada model jangka panjang. Ya. Nah, bagaimana menentukan uji pada uji asumsi klasik pada model jangka panjang di IFIS ya. Nah, kita balikin dulu modelnya ya. Window equation di sini, kita klik estimate. D-nya saya hapus lagi ya karena saya mau bikin model regresi jangka panjang lagi yang untuk melihat uji asumsi klasiknya. Nah, ini saya hapus. Tinggal C aja. Nah, ini dia. Log X2. Oke. Nah, ini tadi model jangka panjangnya. Nah, yang pertama adalah uji asumsi kenormalannya. Tinggal view. Di sini semua residual, diagnostik. Nah, di sini ada semua tuh. Histogram normality test, ini untuk normalitas. Serial correlation element test untuk autokorelasi. Heteroskedastis test untuk uji hetero. Ya. Kita klik normality test di sini. Nah, ini kita copy. Lalu saya masukkan di sini. Ya. Nah, ini dia hasilnya. Nilai probability-nya sebesar 0,580 ya. 585054. Lebih besar 5%. Artinya residual menyebar normalnya terpenuhi. Berarti sudah menyebar normal. Berikutnya adalah uji homoskedastisitas. H0-nya homoskedastis, H1-nya heteroskedastis. Cara ngeceknya tinggal view, residual diagnostik, pilih yang heteroskedasticity test. Kita klik di sini. Pilih yang atas saja nggak apa-apa, kita oke kan. Ya, di sini. Atau kita pilih boleh ya, di sini misalnya Harvey boleh. Salah satu boleh kita klik aja di sini. Atau pakai yang Glaser, kita cek aja satu-satu. Mana yang memang menunjukkan dia homoskedastis. Boleh pilih yang paling menunjukkan homoskedastisitasnya. Ini R-test juga boleh ya. Atau pakai Y-test juga boleh gitu ya. Nah, cuman di sini saya melihat bahwa yang menunjukkan adanya homoskedastis ya, itu ada di yang probability-nya di atas 5%. Jadi saya pilihnya yang Harvey misalnya. Nah, ini dia. Saya copy ini. Ini saya copy. Ya, ini saya ambil yang F statistiknya.
0,0968, lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0, artinya asumsi homoskedasitas terpenuhi. Nah, uji autokorelasi dengan hipotesis H0 tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Nah, ini kita tinggal cek lagi tadi view residual diagnostik ya. Lalu serial correlation LM test. Nah, ini namanya uji autokorelasi. Kita klik di sini, oke aja. Ya, dapat ini signifikan berarti ada autokorelasi ya. Tapi tadi sudah disembuhkan oleh ECM. Nah, itu salah satu fungsi ECM itu menyembuhkan autokorelasi. Ya. Nah, uji multicol di sini tidak muncul VIF ya. Jadi kita keluarkannya dalam bentuk korelasi biasa aja. Kita keluarkan di grup di sini. Grup ya. Kita keluarkan grup. Nah, ini dia, masih grup di sini ya. Kita korelasikan view covariance analysis, kita klik correlation saja. Ya. Lalu kita klik di sini. Ya. Lalu saya blok sini ya. Nah, ini dia. Nah, karena multicollinearity itu adalah korelasi antar X-nya, berarti kita lihat nih tinggi nggak korelasi antar X-nya. Nah, antar X-nya ini ternyata masih di bawah 0,8 ya. Ini X1 dengan X2 0,725. Nah, berarti memang belum terdapat multicollinearitas. Jadi ini model sudah sangat baik ya. Dia sudah bebas dari regresi palsu, lalu terbukti terkointegrasi ya. Jadi tahapannya adalah uji stasionaritas dulu terhadap seluruh variabel ya. Lalu kita regresikan, lalu uji kointegrasi untuk membuktikan bukan regresi palsu. Berarti dia regresinya seimbang jangka panjang. Lalu untuk jangka pendeknya kita pakai ECM. Kalau terbukti ECM-nya terbukti berarti memang dia seimbang jangka pendek. Ya, bagus. Lalu terakhir adalah ya kita uji asumsi klasik menggunakan IFUS ini karena memang di IFUS semuanya sudah tersedia uji-ujinya. Kalau di SPSS kan kemarin kalau kita mau uji heteroskedastisitas, kita regresiin kembali terhadap lone recit kuadrat. Kalau kita mau uji autokorelasi, kita lihat Durbin Watson-nya. Tapi kalau di dalam IFUS, uji-ujinya tinggal klik keluar, ujinya tinggal klik keluar gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan. Kalau nanti kalian di ujian ya, dapatnya ECM gitu ya, ya berarti ini datanya time series, berarti saya harus regresi ECM. Oh, datanya panel, berarti saya pakai regresi panel nanti minggu depan, regresi panel. Oh, ini datanya biasa ya, bebas aja mau pakai IFUS boleh, pakai SPSS boleh. Tapi ingat ya, uji stasionaritas, uji kointegrasi dan ECM hanya untuk mode regresi yang datanya time series saja. Kalau datanya buat time series maka nggak perlu kamu pakai uji kointegrasi maupun uji ECM tersebut ya. Jadi beda jenis data maka perlakuannya pasti sangat berbeda seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, enggak terkait tahapan tadi. Kalau regresi palsu itu dia bentuknya kayak gimana sih? Nih, regresi palsu tuh kayak gini nih, yang tadi tuh. Jadi efek karena pertanyaannya jangan langsung kayak dulu, pertanyaan gini dulu. Apa yang bikin regresi palsu itu terjadi gitu dulu ya? Apa yang bikin tuh regresi itu terjadi regresi palsu? Ya. Regresi palsu itu terjadi karena tadi data-data yang Y-nya X1, X2-nya itu nggak stasioner itu bisa bikin regresi palsu. Nah, regresi palsu itu contohnya ini sebenarnya dia seperti kayak regresi palsu tapi makanya dibuktikan dengan kointegrasi ya. Nah, ini. Nah, ini. Sebenarnya ini kelihatan kayak regresi palsu kenapa? X1, X2-nya signifikan bagus, R-square-nya bagus di atas 50% ya. F statistiknya bagus. Nah, ini Durbin Watson-nya 0, nah ini ciri-ciri regresi palsu tuh. Jangan-jangan jangan-jangan dulu, jangan-jangan regresi palsu. Makanya harus diuji kointegrasi untuk membuktikan bahwa ini bukan regresi palsu. Nah, nanti kalau ternyata hasil kointegrasinya ya diuji kointegrasi residualnya ternyata nggak stasioner ya, berarti memang ini regresi palsu jatuhnya ya.
Kalau nanti terbukti tidak terkointegrasi, residualnya tidak stasioner, maka ini namanya regresi palsu. Ciri-cirinya gitu. Durbin Watsonnya 0, gitu ya. R-square-nya bagus, signifikan semua. Jadi seolah-olah bagus, padahal sebenarnya di sini Durbin Watsonnya 0, Nah, ini ciri-ciri adanya regresi palsu. Tapi tidak terbukti karena ternyata terkointegrasi, seperti itu. Ngerti? Oke, makasih, Bu. Yang lain silakan. Yang lain? Nanti saya kirim if-use-nya juga saya kirim. Nanti coba ini ya, dicoba ya langkah-langkah tadi supaya nanti bisa ketahuan ya tahapan-tahapannya. Nanti saya kirim ke grup satu folder. Sebentar. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi hari ini ya. Nanti Senin kita masuk ke regresi